Dalam laporan eksklusif ini, kami akan membawa Anda menyelami seluk-beluk perusahaan terbesar di Indonesia dalam bidang perbankan, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai BRI. Kami akan mengupas 6 hal utama. Saksikan selengkapnya hanya di sini. BRI memiliki misi yang sangat ambisius, menjadi the most valuable group di Asia Tenggara dan champions of financial inclusion. BRI terus membuktikannya melalui jaringan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dari kota besar hingga desa terpencil. PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa perbankan. Kita adalah bank yang fokus pada pembiayaan UMKM yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Bicara soal sejarah, BRI lahir pada 16 Desember 1890 di Purwokerto, Jawa Timur, yang didirikan oleh Raden B. Arya Wiraatmaja sebagai lembaga simpan pinjam sederhana yang bernama The Purwokerto State Hold'em Sparkbank der Industrie Hold'em. Siapa sangka lembaga kecil itu sekarang menjelma menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia dan kawasan. Setelah merdeka, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946, BRI resmi ditetapkan sebagai bank milik pemerintah pertama di Indonesia. Lalu, pada tahun 2003, BRI resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan penawaran saham perdana, menjadikannya perusahaan terbuka dengan nama PT Bank Rakyat Indonesia (TBK). Dari sisi organisasi, BRI menetapkan sistem kelola 2 tingkat. Di puncak tertinggi ada rapat umum pemegang saham. Kemudian untuk Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Kartika Wiraatmaja. Kemudian untuk Direksi Utama yang dipimpin oleh Direktur Utama Heri Gunardi. Struktur ini dilengkapi dengan 4 komite: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Setelah memahami bagaimana proses BRI menghasilkan nilai, kini saatnya kita membahas hal yang paling krusial dalam dunia pengauditan, yakni opini audit. Opini audit diibaratkan sebagai rapor kesehatan suatu perusahaan yang mencerminkan apakah laporan keuangan perusahaan tersebut layak dipercaya oleh publik ataupun tidak. Dan dalam kasus BRI, hasilnya sangat konsisten dan membanggakan. Selama 5 tahun berturut-turut, mulai dari 2021 hingga 2025, PT Bank Rakyat Indonesia memperoleh opini yang paling tinggi yang dapat diterima oleh sebuah perusahaan, yakni opini wajar tanpa pengecualian atau biasa disebut juga dengan opini WTP. Lalu, apa sih makna dari pemberian opini WTP ini? Opini WTP diartikan bahwasanya auditor independen telah melaksanakan serangkaian prosedur audit yang ketat dan juga komprehensif. Hal ini menyatakan bahwasanya opini laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia telah disajikan secara material dan keseluruhan, tidak ada pengecualian. Namun, pada tahun 2023, laporan auditor secara eksplisit menyatakan adanya key audit matters atau hal utama dalam pengauditan, khususnya terkait dengan cadangan kerugian penurunan nilai kredit. Namun, setelah melalui prosedur audit yang cukup panjang dan juga mendalam, auditor menegaskan kembali bahwasanya semua telah disajikan secara wajar. Lalu, siapakah yang bertanggung jawab atas opini-opini yang ada pada tahun 2021 hingga 2025?
Pada tahun 2021 hingga 2024, BRI dipercayakan untuk diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja, yang merupakan mitra resmi dari Ernst Young Global Limited, salah satu dari 4 kantor akuntan publik terbesar di dunia atau yang lazim disebut dengan Big Four. Seluruh laporan audit untuk periode ini ditandatangani oleh partner bertanggung jawab, yakni Christophorus Alvin Kosim. Kemudian untuk laporan tahun keuangan 2025, KAP berganti nama menjadi KAP Purwanto, Susanti, dan Surja, masih dalam jaringan resmi Ernst Young Global, dan laporan ini ditandatangani oleh Rindra Sulindro pada tanggal 26 Februari 2026. Konsistensi meraih opini yang bergengsi selama 5 tahun berturut-turut bukanlah suatu hal yang sepele dan juga mudah. Ini merupakan sinyal yang sangat positif untuk seluruh investor, regulator, dan juga masyarakat bahwasanya BRI dikelola dengan tingkat profesionalisme, transparansi, dan ketaatan yang tinggi pada standar akuntansi yang layak dipercaya oleh publik sepenuhnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu jika seandainya kami dipercayai menjadi sebuah kantor akuntan publik atau KAP yang dapat mengaudit Bank BRI, apa teknik serta bukti yang akan kami berikan? Teknik pertama yaitu adalah inspeksi. Kami akan melakukan pemeriksaan secara langsung kepada dokumen-dokumen kredit seperti akad kredit, agunan, maupun dokumen penyelesaian kredit yang bermasalah. Teknik kedua yaitu observasi. Kami akan mengamati secara langsung proses unit kerja BRI seperti pengelolaan kas harian ataupun mekanisme pengendalian internal. Teknik ketiga adalah konfirmasi. Kami akan melakukan konfirmasi kepada berbagai pihak yang diperlukan seperti kepada debitur untuk memverifikasi saldo kredit. Yang kedua yaitu kepada pihak hukum, penasehat hukum BRI untuk mencari tahu keterangan-keterangan, untuk mendapatkan keterangan-keterangan terkait kondisi terkini perkara hukum yang sedang berjalan. Yang keempat adalah prosedur analitis. Kami melakukan analisis yang mendalam terkait rasio-rasio keuangan utama BRI seperti ROA, ROE, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah wawancara. Kami melakukan wawancara secara terstruktur dan mendalam kepada berbagai pihak seperti komite audit, direktur keuangan, direktur manajemen risiko, serta staf operasional di unit kerja yang terpilih. Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa aturan pengendalian internal yang secara tertulis telah sesuai dengan dan diterapkan di lapangan. Yang keenam adalah rekalkulasi, yaitu kami melakukan penghitungan ulang terkait angka-angka kritis yang telah diberikan oleh manajemen. Tujuannya adalah untuk memastikan angka-angka tersebut telah benar atau tidak. Yang selanjutnya adalah bukti audit yang akan kami berikan. Yang pertama adalah dokumentasi, itu seperti laporan konsolidasian BRI. Yang kedua seperti laporan audit BRI tahun sebelum-sebelumnya ataupun akad pengkreditan yang asli dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu bukti kedua adalah bukti fisik. Bukti fisik ini didapatkan melalui stock of name atau perhitungan fisik seperti misalnya akun persediaan, kita melihat persediaannya sekarang berapa, tetapi karena ini berupa bank, jadi akun yang paling
tepat untuk menghitung stop of name adalah akun kas. Akun kasnya kita lihat apakah sudah benar dengan yang dilaporkan. Yang ketiga adalah bukti konfirmasi, yaitu berupa surat konfirmasi tertulis yang kami terima kembali dari debitur, dari para debitur, atau nasabah deposito, penasehat hukum, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah bukti analisis. Bukti analisis ini adalah dokumen hasil perbandingan rasio-rasio keuangan yang telah kita lakukan sebelumnya. Yang kelima atau terakhir yaitu bukti elektronik, yang seperti yang kita ketahui bahwa BRI ini memiliki bank digital yaitu BRIMO. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan bukti-bukti elektronik. Nah, kombinasi dari 6 teknik audit dan 5 bukti audit yang telah disampaikan tadi dirancang untuk memberi keyakinan yang memadai. Inilah standar audit yang akan kami terapkan dengan penuh integritas dan profesionalisme. Saya Asal Mauna Salsabila bersama rekan saya Nofima Satu Makira, Citra Numa Sani dan Yurija Fajar Jansyah dari kelompok 2 Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Malang. Terima kasih sudah menyaksikan laporan khusus pengauditan kami. Sampai jumpa di lain waktu.